Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan belajar sapaan dalam bahasa Inggris. Ini kebetulan saya dapat PDF-nya di website. Nanti saya akan tunjukin juga websitenya, sehingga mungkin nanti kalian bisa akan ke sana sendiri, terus download. Nah, saya akan menjelaskan, ada contoh percakapannya di situ. Jadi kita akan belajar dari contoh percakapan yang memang sudah diberikan. Kalau begitu, kita langsung aja yuk lihat ke layar kita. Nah, ini contoh percakapannya, formal greetings. Formal greetings itu sapaan, formal sapaan di dalam situasi yang formal. Ini antara profesor, nih kayaknya di kampus. Iya, ini di kampus dengan dosen dengan mahasiswa gitu. Jadi kan tentunya kalau di kampus kayak gitu, si mahasiswa perlu menggunakan bahasa yang baku dan formal ke dosennya. Kalau dosennya mungkin bisa lebih nyantai gitu kan. Tapi kalau mahasiswanya perlu lebih menggunakan bahasa yang lebih formal ketika ngomong ke dosennya. Nah, ini di sini bisa dilihat, kalian ketikin aja everyday conversation learning American English, nanti ada americanenglish.stat.gov, ini dari pemerintah Amerikanya nih. Kalau ada tulisan ini .gov, ini government kan. Terus kalian bisa download teksnya dan kalian dapat nanti itu seperti ini. Oke, jadi dia ada dua orang, James dan Professor Austin. Nanti mungkin saya akan buatkan, tapi kalau saya ada waktu ya, jadi kayak dibuat kayak gini nih, percakapan gini nih. Misalnya yang udah ada terjemahannya, lumayan buat kalian dengerin gitu, sekalian nambah-nambah kosakata. Dulu saya belajar bahasa Inggris kayak gitu, dengerin yang udah ada terjemahannya kayak gini nih. That's a great name. What does she study? Wah, nama yang bagus. Dia jurusan apa? Gitu kan, jadi kalian akan tahu gitu. Oh, ini artinya ini. Oh, ini artinya. Sering-sering didengerin, lama-lama kalian akan punya berkembang sendiri vocabnya juga. Terus susunan kalimatnya, kalian akan belajar kalimat-kalimat yang memang sudah benar gitu. Makanya saya ngambil dari contoh-contoh yang diberikan para native English speaker. Mereka gaya bicaranya seperti itu, sehingga nanti kalian akan tahu, oh seperti itu ya biasanya mereka. Oke, kita langsung aja yuk. Kita lihat di sini ya, James Professor Austin. Mungkin nanti saya akan buat seperti itu. Kebetulan saya ada untuk itu, mungkin bisa saya bacain sendiri atau bisa saya pakai VoiceSpell. VoiceSpell itu program berbayar. Jadi nanti dia bacain tuh. Ini misalnya saya ketikin yang di sini nih ya. Nih, hello Emma. Nih, misalnya saya masukin di sini. Tuh. Terus saya copy paste, save campaign. Nanti kita dengerin nih. Bisa juga di-download. Saya download jadi tapi Oke, di situ dia. Langsung aja di play di sini ya, play audio. Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. Agak robot sih, tapi lumayan sih untuk belajar gitu. Nanti tinggal dibenerin aja. Kalau misalnya kalian mau yang lebih belajar pronunciation-nya, kalian bisa masuk ke Youglish gitu, ngetikin kata-kata yang apa gitu, misalnya good morning gitu. Ntar ada banyak tuh para native English speaker yang ngucapin gitu kan. Kalian bisa dengerin pronunciation mereka seperti apa. Oke, kita langsung aja ini ya, karena topik kita kan ini. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning tuh selamat pagi. Selamat pagi, Professor Austin. How are you doing? How are you doing tuh ini kalau diterjemahin secara kata per kata artinya how are you doing? Bagaimana kamu melakukan? Agak aneh. Tapi sebenarnya di sini ada penjelasan juga dari EnglishClass101.com sini. How are you doing? A question to find out about someone's health or situation. Pertanyaan mengenai keadaan kesehatan seseorang atau situasi seseorang. Kalau di bahasa Indonesia kita mengartikan ini sebagai how are you doing? Apa kabar gitu. Jadi how are you doing-nya apa kabar? Good morning. Selamat pagi, Professor Austin. How are you doing?
Apa kabar? Good morning, James. I'm doing well. Saya baik-baik saja. And you? I'm doing well. I'm doing well. Well itu baik. Jadi I'm doing well. I'm doing well. Saya baik-baik saja. And you? Dan kamu? You itu kamu. Si James. I'm great, thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? I'm great. Saya luar biasa. Kalau kita mungkin jarang kali ya ngomong saya luar biasa. Saya baik-baik aja, terima kasih. This is, ini adalah my friend, teman saya. Ini adalah teman saya, Emma. This is my friend, Emma. Ini adalah teman saya, Emma. She's thinking about, thinking itu berpikir. Applying itu mendaftar. This college, college itu universitas, kampus. Dia berpikir untuk mendaftar di kampus ini. Dia berpikir untuk mendaftar di kampus ini. She has a few questions. Questions itu pertanyaan. Has itu punya. She has a few questions. Dia punya beberapa pertanyaan. Gitu. Would you mind telling us about the process, please? Would you mind? Mau nggak Anda gitu? Would you mind? Apakah Anda keberatan? Menceritakan kepada kita about the process, mengenai prosesnya. Please, tolong. Kira-kira profesor mau nggak, ada waktu nggak? Ini kalau di bahasa Indonesiain ya. Kira-kira profesor ada waktu nggak, mau nggak untuk menjelaskan kepada kita proses mendaftar di kampus ini seperti apa gitu. Okay. Terus kemudian si Professor Austin. Hello Emma. Halo Emma. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure. Pleasure itu kesenangan. Jadi kalau diartikan it's a pleasure to meet itu bertemu. Sebuah kesenangan untuk bertemu kamu. Ini kalau diartikan secara kata per kata. Tapi kalau di Indonesia kan dia jadinya adalah halo Emma, senang ketemu kamu gitu. I'm more than happy to speak with you. More itu lebih. More than happy, saya lebih dari bahagia untuk berbicara dengan kamu. Makanya ada gaya bahasa yang beda gitu dengan antara orang bule, antara orang Inggris dengan kita gitu. Makanya kalau diterjemahin secara kata per kata ke dalam bahasa Indonesia kedengarannya kok aneh ya gitu. Saya lebih dari bahagia untuk berbicara dengan kamu. Ini maksudnya adalah saya bahagia, saya senang ngomong dengan kamu. Saya senang ngomong dengan kamu. Please stop by my office next week. Please stop, tolong berhenti. By itu sama kayak at. Jadi please stop, tolong berhenti di kantor saya minggu depan gitu. Tolong berhenti di kantor saya minggu depan. Aneh kan ya kalau diterjemahin kata per kata seperti itu. Kalau di Indonesia kan jadi please stop by my office next week. Silahkan kamu datang ke kantor saya minggu depan. Itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia kan. Silahkan kamu ke kantor saya minggu depan. Terus si Emma, it's a pleasure to meet you, Professor. Senang bertemu karena dia formal ya. Senang bertemu Anda, Professor. Senang bertemu Anda, Profesor. Thank you so much for helping us. Thank you so much for helping us. Terima kasih banyak sudah membantu kami gitu. Terima kasih sudah membantu kami kalau di bahasa Indonesianya. Thank you so much. So much itu begitu banyak. Terima kasih begitu banyak untuk menolong kami. Itu kalau diterjemahin kata per kata. Tapi dibuat jadi bahasa Indonesia jadi terima kasih sudah membantu kami. Terima kasih sudah mau membantu kami gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia ini. Don't mention it. Di sini ada penjelasan. Nah, don't mention it ini kebetulan saya udah ada artikelnya nih. Artikelnya adalah jawaban dari thank you. Ini kebetulan saya banyak juga nulis artikel di blog saya di mana arti-arti kayak gitu. Tapi arti-arti itu selalu saya berikan sekarang ini cuplikan adegan dari film. Jadi kalian akan bisa melihatnya sendiri. Ini don't mention it. Ini dari film Kung Fu Panda. Di sini ada nih. Jadi kalau orang ngomong thank you, ini salah satu jawabannya adalah don't mention it. Nah, kita tonton dikit ya.
di sini. Ini dari Kung Fu Panda. Tuh. Yeah, I'm stuck. Yeah, Help I'm him. stuck. Yeah, I'm stuck. Yeah, I'm stuck itu sebenarnya saya terjebak, tapi di sini dia tuh kita lihat, gue nggak bisa berdiri nih, Jadi silakan kalian artikan sendiri I'm stuck di sini. Kalau saya lebih menajamkan, iya, gue mentok nggak enak gitu kan ya. Iya, gue nggak bisa berdiri nih. Saya lebih mengerti ini begitu karena dia tiba-tiba begitu tuh susah berdiri. Yeah, I'm stuck. Help him. Help him. Tolong dia. Oh dear. Oh dear. Ya ampun. And maybe on 3. Maybe on 3. 1, 2. Mungkin di 3 gitu. Di hitungan 3 ya kalau di bahasa Indonesia kita. Di hitungan 3 ya. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you. Don't mention it. Terima kasih. Thank you. Nah, dia ngucapin nih. Don't mention it. Nggak usah disebutin. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kata per kata gitu. Don't mention it. Nggak usah disebutin. Nggak perlu disebutin gitu. No, really, No, really, I appreciate. Nggak seriusan. Gue bener-bener terima kasih. appreciate. Ever. Nggak usah disebutin kali. Udah, nyantai aja gitu. Ever. Nggak usah disebutin gitu. Don't mention it. Thank you so much for helping it. Thank you so much for helping us. Terima kasih banyak sudah membantu kami. Don't mention it. Don't mention it ini gimana ya? Jadi kayak nggak apa-apa, santai aja. Gitu. Thank you so much for helping it. Don't mention it. Di sini ada terjemahannya, di sini ada penjelasannya. Don't mention it. Okay. Don't mention it. Okay, di sini nih. Don't mention it is another way of saying you're welcome. Don't mention it adalah cara lain di dalam mengatakan you're welcome. You're welcome itu terima kasih kembali. The phrase you are welcome is more formal. Kalimat you are welcome lebih formal. However, responses such as don't mention it, no problem, happy to help are informal ways of responding to a thank you. Kata-kata seperti don't mention it, no problem, happy to help adalah cara kalimat-kalimat informal di dalam kita merespon ucapan terima kasih gitu. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Sama-sama gitu. Ini bisa diartikan sebagai sama-sama gitu. Sama-sama. Hopefully, I will be able to answer your question. Hopefully, semoga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Kan dia kan punya pertanyaan kan mengenai gimana proses masuk di kampus ini, terus daftarnya gimana, segala macam. Hopefully, I will be able to answer your question. Nah, kalau kalian bingung, coba terjemahin di Google Translate. Tapi jangan di satu persatu seperti ini, jangan. Nih, nanti kalian masih benerin gitu. Karena memang ada gayanya yang beda ya, misalnya. Kita lihat ya. Hopefully, tuh, semoga saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Hopefully, semoga I will be able, saya sanggup. I will be able answer, menjawab your questions, pertanyaan kamu. Karena di sini profesor ya, kayaknya nggak, si profesor itu kan ke mahasiswa, kayaknya dia nggak pakai Anda. Karena konteksnya profesor sama mahasiswa gitu, kecuali kalau profesor sama orang tua mahasiswa atau profesor sama profesor juga gitu. Mungkin saya akan menerjemahkannya sebagai Anda. Tapi kalau di sini, karena profesor sama mahasiswa, hopefully I will be able to answer your question. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu gitu. Okay? Nah mungkin nanti, sekali lagi ya, saya bacain. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it.
hopefully I will be able to answer your questions. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau saya ada waktu ya, cuman saya nggak bisa janji juga. Nanti saya mungkin buat artikel juga di blog saya membahas mengenai ini, sehingga kalian bisa belajar dari contoh-contoh percakapan yang ada. Saya terjemahkan kata per kata. Penting untuk kalian tahu juga penerjemahan kata per katanya seperti apa, dan kemudian ketika dirubah benar-benar dibuat jadi bahasa Indonesia banget gaya baca. Karena kan saya biasanya kalau nerjemahin itu lebih saya usahain kalau orang Indonesia kalau di konteks kayak gini ngomongin gimana ya gitu. I'm doing well. Saya jadi kayak misalnya it's a pleasure to meet you. Ini adalah sebuah kesenangan untuk bertemu dengan kamu. Kan aneh kalau diterjemahkan seperti itu kan. Makanya saya lebih mengindonesiakannya sebagai senang bertemu dengan kamu gitu kan. Karena biasanya kita kan suka ngomong gitu, senang ketemu dengan kamu gitu. Nah, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai sapaan formal di dalam bahasa Inggris. Sampai ketemu lagi. Mampir di blog saya www.teacheriman.com karena saya banyak sharing tentang arti-arti bahasa Inggris yang saya sertai dengan cuplikan-cuplikan adegan dari film, sehingga kalian akan melihat sendiri seperti apa konteksnya, situasinya. Oke, sampai ketemu lagi, and I'll talk to you soon and bye-bye.